pagi Bapak Ibu sekalian, jamaah perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, wabil khusus pengurus DKM Mushola Baitur Rahman, Bapak Haji Andi Khairil, juga Ketua Panitia, Bapak Ketua RT, Ketua RW, dan para sesepuh, ada Ustadz dan Ustazah di sini, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah SWT, dan diberikan berkah dalam menjalani hidup ini, suatu saat meninggal dunia mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Saya mungkin baru kali ini diundang menjadi penceramah Maulid Nabi, tapi ada tanya jawabnya. Biasanya ceramah yang udah ceramah aja selesai. Ini berarti saya minta ngomong agak serius. Biasanya kalau Maulid Nabi ceramah udah selesai, tapi saya lihat di mata acara itu ada tanya jawabnya Pak Jadi. Saya biasanya kalau ceramah minimal 2 jam ya Pak. Insya Allah 30 menit atau lebih. Pada kesempatan ini kita merayakan peringatan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang sangat agung, manusia yang sangat mulia, manusia yang seadanya tidak ada beliau, maka Allah tidak akan menciptakan alam raya ini. Jadi ketika malaikat Siti Nabi Adam nikah dengan Siti Hawa, itu Nabi Adam itu maharnya itu baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sholawatnya singkat, dan sholawat inilah yang disebut dengan sholawat Jibril. Karena Allah kasih tahu malaikat Jibril itu kasih tahu Adam untuk maharnya baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril datang kepada Adam, baca maharnya adalah sholawat dalam bentuk sallallahu ala Muhammad. Sederhana ya, 3 itu aja kalimatnya, sholat Allah wa Muhammad. Malaikat Nabi Adam itu nabi atau manusia pertama, sementara Nabi Muhammad itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir kita tahu, tapi Nur Muhammad sudah ada. Sehingga ketika Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, maharnya adalah baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sholawatnya ini sallallahu ala Muhammad. Inilah yang kemudian disebut sholawat Jibril, sholawat paling ampuh. Jadi kalau mau baca sholawat jangan panjang-panjang, cukup ini yang berulang-ulang. Karena dari 3 kata ini, inilah dunia isinya yang seharusnya kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Sholat, sallallahu ala Muhammad itu artinya adalah Allah, cinta, dan akhlak mulia. Dan Nabi Muhammad itu adalah simbol akhlak mulia. Yang dalam ayat tadi saya kutip itu dijelaskan kemuliaan hati Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau ibu-ibu yang suka baca sholawat ini macam-macam. Ada barsanji, ada simkut duror, ada burdah, ada syaraful alam, ada tiba dan lain sebagainya. Bahkan ada yang pendek-pendek, sholawat ibil kulub, sholawat nariyah dan lain sebagainya. Nah, dalam sholawat simkut duror itu ada ayat yang disebut dengan bisyarah. Ada ayat yang disebut dengan bisyarah. Bisyarah itu artinya kabar gembira. Apa ayat itu? Ayatnya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini banyak orang hafal. Dan ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwa Allah telah mengutus seorang nabi, seorang rasul yang dari jenis kalian sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Apa maksud dari jenis kalian sendiri? Sama-sama manusianya. Jadi rasul yang diutus oleh Allah bukan malaikat, bukan
bukan jin. Karena kalau malaikat nanti ribet. Bagaimana cara komunikasi dengan malaikat? Ya memang malaikat bisa turun ke muka bumi, menyerupai manusia, ngobrol dengan kita bisa. Tapi bukan sembarang orang yang bisa ditemui oleh malaikat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa ditemui oleh malaikat. Dalam sejarah Nabi Muhammad juga pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril itu dalam bentuk orang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Waalaikumsalam. Jadi malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad dalam bentuk manusia, pakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada bekas orang ini datang dari jauh. Gak ada debu, gak ada keringat. Ini orang gak ada bekasnya datang dari jauh. Tapi satu sahabat pun tidak ada yang kenal dengan orang ini. Karena memang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang di hadapan Nabi Muhammad, duduk, kemudian menempelkan dengkulnya dengan dengkul Nabi Muhammad. Sahabat semua bingung, ini siapa itu? Kok bersih banget, kok tampan banget, rambutnya hitam, pakaiannya putih, dan tidak ada bekas orang ini pergi dari tempat jauh, datang dari tempat jauh. Nah, ketika itulah malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang hari kiamat. Hanya Nabi Muhammad dan nabi-nabi tertentu dan orang-orang tertentu yang bisa didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Kalau Rasul yang diutus oleh Allah itu malaikat, maka ribet. Bagaimana cara komunikasi antara Rasul dengan manusia? Gak bisa sewaktu-waktu. Bukan juga Rasul yang diutus itu dari bangsa jin. Karena kalau pakai jin yang jadi Rasul ribet. Mau komunikasi harus pakai perantara dulu. Betul gak? Kayak di TV-TV itu diisi kemudian kesurupan, ngobrol gak jelas, gak karuan. Maka bijaksananya Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, yaitu sama-sama manusia. Enak, jadi ada masalah apa datang kepada Nabi bertanya, ada masalah apa bisa pagi datang, bisa sore datang, bisa malam datang, bahkan bisa kapanpun datang kepada Nabi, karena Rasulnya sama-sama manusia. Dia sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama juga berhubungan badan dengan suaminya, dengan istrinya. Bagaimana ciri dan tanda si Rasul ini? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu merasa susah gundah gulana kalau melihat umatnya sedih. Apalagi kalau kata orang Betawi, melihat umatnya belangsak. Oh, Nabi Muhammad itu sedih. Itu makna azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi kalau melihat umatnya nongkrong di jalanan, gak karu-karuan, pengangguran, karena nganggur, gak punya duit nekat, melakukan tindak kejahatan, sedih. Lihat bapak-bapak yang suka nongkrong di warung kopi, gak pulang-pulang, padahal di rumah beras sudah habis, sedih. Melihat ibu-ibu yang kurang penghormatan dan kurang perhatian sama suaminya, sedih. Melihat anak-anak sekolah suka tawuran, sedih. Nabi Muhammad melihat umatnya seperti itu. Itu makna azizun 'alaihi ma 'anittum. Sama kayak kita orang tua. Kalau melihat anaknya kebelangsa, kira-kira senang apa? Bangga. Senang apa? Sedih. Senang apa sedih? Ada gitu orang tua. Wah, saya mah senang anak saya kemarin tawuran hebat. Ada. Kemarin anak saya kebacot. Ada gitu orang tua yang begitu. Pasti sedih. Begitu juga Nabi Muhammad, lebih dari sedihnya orang tua melihat anaknya berangsa. Maka jadi umat Nabi itu kalau pengen menyenangkan Nabi Muhammad, jangan cuma memperingati hari lahirnya, maulidnya. Maulidnya kita penting, kita peringati sebagai tanda cinta kepada beliau, karena tanpa beliau hidup kita akan tersesat.
tapi juga buktikan agar Nabi itu senang dengan menjadi umatnya yang berkualitas. Ya, kalau saya sudah tua, di mana didik anak kita supaya anak kita lebih hebat dari orang tuanya saat ini. Berkualitas. Kalau lihat anak, apalagi kalau sampai lihat umatnya banyak dapat hadiah Nobel, wah senang banget itu Nabi Muhammad. Kemarin baru ada pengumuman hadiah Nobel yang dapat gak satu pun orang Islam, gak ada juga orang Indonesia. Kadang saya suka sedih, ini orang Islam sebetulnya diajarkan berilmu pengetahuan yang sangat baik. Islam tidak pernah membedakan ilmu agama, ilmu hukum. Islam itu menganjurkan orang untuk belajar dan belajar, untuk membaca dan membaca. Tapi sejauh ini baru 2 orang Islam yang meraih hadiah Nobel. Ini jadi catatan tersendiri sebetulnya. Berat gak kalau harus dipikir, harus mikirin dapat hadiah Nobel? Ya berat kalau yang mikirin orang sini. Tapi kalau yang mikirin orang se-Indonesia, insya Allah gak berat. Ini tugas semua kita ya. Itu makna azizun alaihi ma'anitum, gundah gulana, sedih kalau melihat umatnya susah. Karena kayak orang sekarang lihat orang susah malah dia tepuk tangan. Ada kayak begitu? Ada istilahnya semosi, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau di sini insya Allah enggak ada di sini. Nabi Muhammad sedih melihat umatnya susah. Harisun alaikum, itu maknanya sangat menginginkan kebaikan buat kalian. Sama orang tua itu juga pasti pengen anaknya sukses sekolahnya, nilainya bagus. Kalau dia mau kuliah dapat di fakultas, di kampus-kampus negeri, lulus. Kemudian kalau dia lulus kuliah, lulusnya dengan nilai yang IP-nya 4, berapa gitu, lebih dari kampus. Kemudian kalau dia dapat kerja atau bisnis, maunya tempat kerjanya yang keren, gajinya gede, bisnisnya juga pengen sukses. Semua orang tua pengen seperti itu melihat anaknya. Itu makna harisun alaikum, harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan buat kalian. Nah, Nabi Muhammad lebih dari itu. Lebih dari keinginan orang tua melihat anaknya sukses. Nabi Muhammad lebih menginginkan kebahagiaan bagi umatnya. Maka jadi umat Nabi jangan berantem mulu, jangan musuhan, jangan kayak orang di suka-suka kadang-kadang beda-beda ini musuhan. Ada yang nggak mau maulid, ada yang maulidan musuhan. Padahal mau maulid mau kagak terserah, betul nggak? Kita yang maulid alhamdulillah karena itu bentuk cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ada orang yang nggak mau maulid, ya udah nggak apa-apa, nggak usah ribut, itu kan perkara khilafiyah. Begitu juga tahlilan, betul nggak? Kali ini insya Allah tahlilan semua itu. Wajahnya dengan wajah berkat soalnya. Insya Allah dengan tahlilan semua. Kalau ada orang nggak mau tahlilan, nggak apa-apa, Pak. Tahlilan itu mubah kok. Kalau dalam usul fikih itu masuk dalam kategori adat. Adat itu artinya tradisi atau budaya. Hukum asalnya adalah mubah. Mubah itu diadain boleh, nggak diadain juga nggak apa-apa gitu. Cuma jangan dikatain bid'ah dong gitu. Betul nggak? Kadang suka ada yang ngatain bid'ah. Yang ngatain bid'ah suruh ngaji usul fikih. Sini yang saya ngaji usul fikih saya kasih tahu. Ada di zaman Nabi itu. Bukan juga nggak ada di zaman Nabi. Betul nggak? Jangan nggak yang semua nggak ada di zaman Nabi itu bilang bid'ah. Bid'ah itu Pak, kalau bapak sholat subuh 4 rakaat itu bid'ah. Jadi mentang-mentang gemuk pengen kurus sholat subuhnya 6 rakaat. Sekalian olahraga. Nah itu bid'ah namanya. Sholat harus 5 waktu, dia sholat cuma 2 waktu. Subuh sama maghrib doang, itu bid'ah. Puasa harusnya bulan Ramadan full, bisa 30 hari, bisa 29 hari. Ada orang puasa cuma 7 hari dan dia fatwakan itu bid'ah. Kalau sekedar malas mah itu urusan masing-masing. Ada kan orang yang begitu Ramadan 1, 2, 3, wah semangat puasa. Begitu hari keempat udah mulai dari rumah puasa, di jalanan dia nongkrong di warteg. Ada gak yang model begitu? Nah yang begitu dosa. Yang begitu dosa, tapi gak bid'ah. Kalau bid'ah itu orang, oh
puasa itu cukup 3 hari, selebihnya tidak perlu lagi puasa. Dia fatwakan itu bid'ah. Atau haji karena susah waiting list bertahun-tahun, gimana kalau hajinya pondok gede aja kan ada Ka'bah-Ka'bahan, tidak boleh, itu bid'ah namanya. Sementara maulid Nabi, tahlilan dan lain sebagainya itu adat atau tradisi yang hukum asalnya adalah mubah, boleh. Nah, yang boleh ini kalau isinya kebaikan, insya Allah dapat pahala semua. Betul nggak? Karena maulid ini kan pasti, urusan makannya buahnya saya yang tanggung, ada orang seperti. Betul nggak? Urusan nasib saya yang tanggung, urusan apa lagi? Urusan ustadznya nanti ditanggung oleh Pak Andi Khairil umpamanya. Kan banyak orang sedekah, kemudian baca sholawat. Betul nggak Bu? Baca sholawat itu luar biasa pahala kita. Kita akan selalu berdampingan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Karena ketika orang baca sholawat, wabil khusus mahalul qiyam, kita diri, apa yang kita baca? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Itu domirnya alaika, engkau. Itu Nabi datang itu melihat umatnya itu yang lagi baca maulid. Senang Nabi melihat umatnya baca maulid. Ada nggak sih kejelekan di dalam maulid? Saya tanya. Ada orang sedekah, ada orang silaturahmi yang mungkin jarang ketemu jadi ketemu, ya kan? Yang nanti habis itu setelah selesai kita makan perut jadi kenyang. Ada nggak di dalam maulid itu kesalahan? Tidak. Baca surat. Ada sih kesalahannya. Kalau pilih penceramah yang suka caci maki, suka provokasi, nyebar fitnah, itu kesalahan sih. Jangan pilih penceramah seperti itu. Cari penceramah yang enak, adem, yang kalau pulang orang bisa cerita enak. Dapat apa? Ada ilmunya. Jangan habis maulid begitu pulang mau berantem bawaannya sama orang. Karena dengerin ceramah yang caci maki dan provokasi. Betul nggak? Jangan. Karena Islam ini adalah ajaran kebaikan, bukan untuk mengajarkan orang membenci, memusuhi. Nah, provokasi, kebencian, fitnah biasanya kan udah ditunggangi sama politik. Biasanya begitu. Betul nggak Pak? Ini udah mulai sekarang. Makanya saya dimanapun berada, saya selalu mengingatkan kita sebagai masyarakat ini jangan sampai bangkrut. Kenapa? Harus belajar dari yang lalu. Yang lalu itu kan keras. Ada yang pilih nomor 1, pilih nomor 2, berantem. Kadang-kadang mertua membantu nggak negur. Betul nggak? Tetangga nggak negur karena beda pilihan politik. Begitu selesai ternyata rivalitas itu selesai di elit. Yang tadinya jadi lawan politik gabung juga di kabinet. Selesai, tapi di tengah rakyat residu permusuhan masih ada. Dan itu kita bangkrut sebagai masyarakat. Betul nggak? Bangkrut. Makanya besok-besok kalau ada politik Pak, pilih yang nomor berapa? Nomor 1. Saya nomor 2. Tos, beres sudah. Nggak usah ribet-ribet politik aja mau pakai berantem. Betul nggak? Nggak usah. Kalau ada orang ngasih apa-apa ya terima aja dengan hati riang. Nggak usah ribet-ribet yang begitu mah. Nggak mau kalau diajak musuhan jangan pernah. Nah itu makna azizun alaikum, harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan buat umat dan Muhammad. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, Nabi itu memiliki sifat rauf dan rahim. Rauf dan rahim ini sebetulnya 2 dari 99 Asmaul Husna. Jadi di antara 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah itu ada Rauf dan Rahim. Karena Nabi Muhammad akhlaknya sangat mulia, maka 2 nama itu dipinjamkan oleh Allah menjadi sifatnya Nabi besar Muhammad SAW. Apa makna Rauf? Bahasa Indonesia sering mengartikan Rauf itu pengasih, Rahim itu penyayang. Padahal makna Rauf itu lebih dari. Saya sering mencontohkan dengan sangat sederhana. Makna Rauf itu, kalau ada orang datang ke saya, Pak, saya minta tolong. Jam 1 siang, minta tolong apa? Perut saya lapar. Dari pagi belum sarapan sampai gini hari saya belum dapat nasi.
lapar, oh iya. Kira-kira apa yang saya lakukan? Orang ini berarti dibantu untuk beli nasi. Kalau saya kasih uang 25.000 itu cukup nggak? Cukup nggak 25.000? Cukup lah. 25.000 dia pergi ke warteg, dia makan, minum teh manis. Bahkan kalau di warteg 25.000 atau 20.000 bisa pakai daging, betul nggak? Ya. Selesai. Habis itu ada sisanya, mungkin dia merokok, dia beli rokok 1 batang. Cukup 25.000. Itu namanya saya baru dermawan biasa. Tapi ketika ada orang datang kepada saya minta bantuan untuk beli makanan karena lapar dari pagi sampai siang belum makan, 25.000 cukup, saya kasih 1 juta. 1 juta. Itulah makna rauf. Memberi lebih dari yang diminta oleh orang. Itu makna rauf. Maka Nabi Muhammad itu tidak kaya ketika meninggal. Walaupun mudahnya sangat kaya raya. Bayangkan beliau berdagang bersama istrinya Siti Khadijah dari Mekah sampai ke Syria, ke Syam ketika itu jaraknya kurang lebih 1.200 km. Masa ia yang dijual nasi uduk? Kan nggak mungkin. Betul kan? Masa ia yang dijual kambing? Nggak mungkin. Yang dijual itu pasti barang-barang berharga yang untungnya pasti tak banyak dan besar. Karena perjalanan jauh. Ngapain jalan jauh-jauh kalau cuma jualan kotak-kotak sama cilok? Betul kan? Jualan kotak-kotak sama cilok memutar 1 RW nggak cukup. Habis. Ini dari Mekah ke Syam 1.200 kilo. Udah itu zaman dulu kan belum ada kendaraan. Artinya Nabi Muhammad itu kaya raya. Bahkan ketika menikah dengan Siti Khadijah itu maharnya ratusan ekor unta. Yang kalau dihitung miliaran di zaman sekarang. Tapi begitu meninggal dunia, tidak satu pun harta yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sejarah beliau masih punya utang kepada orang Yahudi ketika itu. Dan ini sesuai dengan doa beliau, doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alni miskinan wa amitni miskinan wahsuni yaumal qiyamati ma'azummatil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan di akhirat nanti aku bersama dengan orang-orang miskin. Mau gak baca doa ini? Mau gak Bu baca doa ini? Mau, tapi harus paham artinya. Artinya ya Allah, jadikan aku orang miskin. Itu jadikan aku orang yang dermawan gitu. Duit sih ada tapi dermawan sehingga gak pelit. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Maknanya rauf itu di situ. Setiap orang datang minta, Nabi Muhammad pasti ngasih lebih dari takaran yang diminta. Bahkan kalau Nabi Muhammad tadi pakai cincin, pakai apapun diminta oleh orang, itu pasti dikasih oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga meninggal dunia dalam keadaan miskin Nabi Muhammad SAW. Mau gak contoh Nabi kira-kira begitu? Mau, tapi jangan gitu-gitu amat. Betul kan? Sedang-sedang saja. Toh kita masih punya anak miskin, juga perlu makan, perlu tempat tinggal dan lain sebagainya. Intinya apa? Jangan bakhil. Karena Nabi Muhammad itu sangat dermawan. Karena beliau ini memang diutus oleh Allah untuk menjadi suri tauladan. Makanya saya sering mengingatkan, kalau ingin tahu akhlak Nabi, kembali saja kepada ayat-ayat Al-Quran. Kembali kepada ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun tentu kalau baca buku sejarah banyak sekali sejarah yang menuliskan tentang kehidupan Nabi besar Muhammad SAW. Dari sejak beliau lahir sampai beliau meninggal dunia atau wafat. Tapi kalau baca sejarah itu tebal-tebal, cukup baca ayat Al-Quran yang bercerita tentang akhlak Nabi besar Muhammad. Tadi sudah saya jelaskan itu satu ayat. Ayat yang lain contohnya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada buat kalian dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Lengkap Nabi Muhammad itu. Di dalam pergaulan tauladannya baik, di rumah tangga tauladannya baik, di pasar tauladannya baik, ketika memimpin perang tauladannya juga baik.
rumah belum tentu. Betul nggak? Teladan di pasar di rumah belum tentu. Teladan di rumah dalam pergaulan belum tentu. Ada orang yang kelihatannya hebat di luar, tapi begitu di rumah ternyata kasar sama anak istrinya. Ada nggak yang model gitu? Oh, kalau di luar dia tuh hormatin banget sama orang. Kadang-kadang istrinya tidak nyenggarin. Begitu di rumah kasar sama istrinya, sama anaknya. Oh, begitu lah. Betul ya. Begitu juga yang keluar tuh kalau di luar dadanya bagus, jaga kehormatan suami. Begitu di rumah suami sering dibentak-bentak. Ada juga yang begitu, betul nggak? Betul. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad di pasar teladan, di rumah teladan, dalam pergaulan teladan, karena memang beliau dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik umat manusia. Dan Allah langsung mendidik Nabi besar Muhammad SAW. Oleh sebab itu beliau pernah bersabda, "Adabani Rabbi fa'asana takdibi." Aku ini dididik oleh Tuhanku, maka Tuhanku mendidikku dengan didikan yang sangat baik. Ya iyalah, karena beliau memang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inna ma'u'istu diutammima makarimal akhlak. Sungguh aku ini diutus. Ini kalau pakai ilmu balaghah, ilmunya orang pesantren, kata innama itu fungsinya lil hasr. Lil hasr itu maknanya fokus, tujuan utama aku diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia atau melengkapi kesempurnaan akhlak manusia. Innama itu fungsinya lil hasr, yang artinya fokus, tujuan utamanya adalah untuk melengkapi kesempurnaan akhlak manusia. Saya tanya, kalau orang yang punya tugas dari Allah menyempurnakan akhlak manusia, pantas gak kalau dia tidak berakhlak? Dalam peribahasa Arab itu ada bunyinya begini, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin bisa memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Saya nggak punya duit, bisa nggak saya kasih duit ke orang lain? Nggak bisa. Saya nggak punya makanan, bisa nggak saya kasih makanan ke orang lain? Nggak bisa. Saya nggak punya akhlak, bisa nggak saya mendidik akhlak orang lain? Nggak mungkin bisa. Kata orang Betawi, lu aja geblak pakai ngomong akhlak. Betul nggak? Nah, Nabi Muhammad tujuan utamanya adalah melengkapi kesempurnaan akhlak. Maka Allah didik beliau menjadi orang yang akhlaknya sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang sangat tinggi. Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad akhlaknya adalah Al-Quran yang pengasih, penyayang, memberi pencerahan, menuntun orang, membimbing, tidak pernah membalas ketika disakiti. Boro-boro menyerang orang, boro-boro memfitnah orang, boro-boro membenci orang, disakiti saja beliau tidak pernah membalas. Ingat gak waktu beliau dakwah ke Taif? Karena udah agak putus asa di Mekah ini, kok banyak yang gak mau dengerin ya dakwah Islam. Dia pergi ke Taif, ternyata di Taif juga begitu. Baru mau nyampe udah disambitin, udah dikeroyok, bahkan sama bocah-bocah kecil itu diledek-ledek. Dalam sejarah sampai betis Nabi itu berdarah-darah. Malaikat Jibril gemes melihat kekasih Allah lakukan seperti itu. Sampai malaikat Jibril bilang, wahai Muhammad, jika engkau berkenan, aku angkat ini dulu, aku timpakan kepada mereka. Malaikat Jibril gemes. Apa kata Nabi? Jangan. Suatu saat dari mereka akan lahir generasi yang akan menjadi pengikut. Itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka di zaman sekarang ini, kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, mari kita contoh akhlaknya. Mari kita perbaiki hubungan kita antar sesama, baik dengan tetangga, dengan saudara, apalagi dengan saudara yang masih punya hubungan darah daging dengan kita. Kadang-kadang ada orang yang sama orang lain baik, tapi sama saudaranya sendiri berantem dulu. Ada nggak yang model begitu? Saya cinta kalau di bulan haul atau
tahlilan. Saya suka sering nyindir orang itu kalau tahlilan itu pahala yang dibaca dikirim buat orang tuanya. Sampai kan? Sampai kan? Sampai. Kalau ada orang bilang wah nggak sampai, itu urusan ente bukan urusan saya. Saya mah yakin sampai. Kenapa? Karena ada ayat. Ayatnya apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang datang kemudian berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami dan ampuni orang-orang yang telah mendahului kami membawa iman. Jadi kita doa buat orang yang sudah meninggal dunia. Sampai gak doanya? Sampai. Pahala Yasin, pahala Fatihah, awal Baqarah, ayat kursi, akhir Baqarah, takbir, sholawat dan lain sebagainya, sampai kita punya bangsa. Orang tua yang lagi di alam barzah. Kalau orang tua kita orang baik di alam barzah itu enak. Dia ngumpul sama teman-temannya di dunia ini, saling bersedang gurau dan bercerita tentang apa yang pernah dia lakukan di dunia. Tapi kalau orang yang nggak baik nggak bisa lagi bersedang gurau, mukanya cemberut karena udah kebayang dosa-dosa yang pernah dia lakukan di dunia ini yang akan dia terima di akhirat. Kalau orang baik enak, anaknya tahlilan baca Fatihah, datang naik kurir paket kasih. Tapi paketnya bukan barang, ini paketnya bentuk pahala Fatihah dan lain sebagainya. Tapi Bu, Pak, ada orang tua itu yang dia bahagia dapat kiriman Fatihah, Yasin dan lain sebagainya dari anak-anaknya, tapi kemudian meneteskan air mata lagi. Ditanya sama temannya, kenapa kok sedih? Padahal baru dapat kiriman tahlilan dari anak-anaknya. Iya, anak saya memang rajin tahlilan, rajin Fatihah, bahkan pernah umrohin batalin saya. Tapi anak saya pada berantem mulu, gak akur. Ada gak yang begitu? Apalagi kalau udah urusan warisan. Ya benar sih orang tuanya ditahlilin, tapi habis itu dia pada berantem rebutan apa warisan. Sedih orang tua itu kalau melihat anaknya pada berantem. Ibu bapak punya anak 3, berantem sedih kan? Orang tua yang udah meninggal dunia kan masih lihat kita. Masih lihat kita. Cuman kita nggak lihat mereka. Kalau lihat mereka juga belum tentu berani. Betul nggak? Lihat, jadi kalau melihat anaknya itu tahlilan senang, tapi habis itu sedih lagi karena anaknya pada berantem habis. Makanya cara kita berbakti sama orang tua yang sudah meninggal itu 2. Yang pertama, mendoakan. Hadisnya ada. Dan yang kedua, jaga hubungan baik dengan orang-orang yang disayangi oleh orang tua kita. Jaga. Bahkan kalau orang tua kita dulu punya sahabat, sambung silaturahmi dengan sahabatnya orang-orang tua kita sebagai kelanjutan persahabatan orang tua dengan sahabat-sahabatnya ini. Jangan tahlilan doang tapi pada berantem. Apalagi kalau udah warisan. Bu, saya kasih tahu, Pak, kalau udah warisan ngalah aja. Dalam ngalahnya kita soal warisan, pasti hidup kita akan berkah. Tapi sebaliknya, kalau soal warisan kita berantem, apalagi sampai zalim terhadap saudara kita, nggak bakalan berkah. Betul kan? Jadi kembali ke akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat menyayangi, mencintai umatnya. Dan kalau kita cerita ini bisa sampai jam 12 baru selesai. Singkat cerita, perjalanan Nabi berjuang jihad di jalan Allah, menyebarkan Islam dengan akhlak yang sangat mulia, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta dan kasih sayang. Dan alhamdulillah Islam yang masuk di Indonesia juga disebabkan dengan cara cinta dan kasih sayang. Islam masuk di Indonesia itu dimulai sejak abad ke-8, tapi dari abad ke-8 sampai abad ke-15 ketika itu dikit sekali orang yang masuk Islam. Kata apa? Dulu pendakwahnya tidak kreatif, tidak kreatif menampilkan kelembutan kasih sayang ajaran Islam. Baru sekitar abad 14 lewat tangan para wali yang menampilkan wajah Islam dengan pendekatan kasih sayang, pendekatan kultural. Abad ke-15 itu 90% orang Indonesia yang tadinya beragama Hindu udah 90% masuk Islam. Alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah kita menjadi pengikut kami besar
Maka selain maulid Nabi, sekali lagi, mari contoh akhlak Nabi, terutama hubungan kita dengan siapapun yang ada di lingkungan kita, siapapun yang ada di tempat kerja kita. Bahkan Nabi itu sangat menghargai orang yang beda agama, Pak. Tidak pernah Nabi itu mengajarkan orang memusuhi orang yang beda agama. Kata Nabi, man ada dibian faktor azani, wa man adani umbukhos mawiyawal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang non-muslim sama dengan menyakiti aku. Barang siapa yang menyakiti aku, maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Bayangkan itu. Seorang resmi dari Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah mengartikan hadis ini sangat luar biasa. Beliau mengatakan di akhirat nanti Nabi Muhammad akan jadi pengacara bagi orang-orang non muslim yang disakiti oleh orang-orang Islam karena keyakinannya bukan. Kalau disakiti karena perkara lain itu maksudnya kriminal. Tapi kalau disakiti dalam hal agama, nah itulah yang diancam oleh Nabi Muhammad. Maka tidak boleh kita menjelek-jelekan agama orang lain. Karena Al-Quran mengajarkan lakum dinukum wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kau celah orang yang tidak menyembah Allah. Karena kalau kalian celah, mereka akan membalas mencela Allah. Dengan demikian, orang yang mencela keyakinan orang lain, pada hakikatnya dia sedang mencela keyakinannya sendiri. Orang yang menghina agama orang lain, pada hakikatnya dia sedang menghina agamanya sendiri. Orang yang merendahkan keyakinan orang lain, pada hakikatnya dia sedang merendahkan keyakinannya sendiri. Dilarang oleh Islam. Ayatnya jelas. Beda agama bukan cuma nama. Allah tahu. Imannya beda, tempat ibadahnya beda, cara ibadahnya beda, simbol-simbol sucinya beda. Maka dalam perbedaan itu kata Al-Quran, lakum dinukum, untuk kalian agama kalian, untuk agama. Sudah, mari saling menghormati, mari saling menghargai. Betul tidak? Kalau sama orang non-muslim aja kita diajarkan seperti itu, apalagi dengan orang yang sesama muslim. Makanya kalau hal-hal ada ikhtilafiyah soal takdir, maulid dan lain sebagainya, biasa. Ibu kalau ada tetangganya mati, nggak ada tahlilan, umpamanya, begitu nguburin biasanya nggak pakai talqin, paket biasanya. Kalau yang nggak mau tahlilan biasanya nguburinnya nggak pakai talqin, udah nguburin gitu kan. Jangan pakai dikatain nguburin orang kayak nguburin kucing. Kan suka ada yang begitu. Terus udah itu masalah khilafnya. Biar hak orang terserah keluarganya, terserah, nggak boleh. Tapi sekali lagi kalau kita tahlil maulid tadi dibilang bid'ah, ajak dulu sini. Pernah ngaji usul fikih nggak gitu? Enggak, pokoknya kembali pada Al-Quran dan hadis. Kembali kepada Al-Quran dan hadis itu nggak gampang. Nggak segampang membaca ayat Al-Quran atau membaca hadis. Menyimpulkan hukum atau hikmah dari Al-Quran dan hadis itu perlu berbagai disiplin. Makanya saya dulu di pondok pesantren dinasehati oleh para kiai di hadapan Al-Quran jangan sombong. Maksudnya berarti ya kalau pengen memahami Al-Quran belajar dulu bahasa Arab. Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab ini cabangnya ada nahwu, ada sorof, ada ma'ani, ada batik, ada bayan, ada balaghah. Ini masing-masing disiplin ilmu yang kalau belajar bisa 4 tahun. Nanti setelah bahasa Arab selesai belajar usul fikih. Usul fikih selesai belajar ilmu tafsir dan ilmu tafsir. Nanti setelah itu belajar lagi tarikh tasrif. Setelah itu belajar hadis, mustalahul hadis. Ada riwayat, ada matan, ada sanad, semuanya punya definisi. Sehingga kita tahu dengan baca mustalahul hadis mana hadis mutawatir, mana hadis aziz, mana hadis hasan, mana hadis ahad. Dengan riwayat dan riwayat kita bisa tahu mana hadis sahih, dhaif, mudallas, maudhu', munqati' dan lain sebagainya. Panjang. Kalau begitu saya mau belajar ribet. Ya kalau udah tua nggak usah belajar yang ribet-ribet. Tanya aja sama ulama. Betul nggak? Tanya aja sama guru yang ada di sini yang memang dulu pernah ngaji di pesantren. Itu maksud kiai saya bahwa di hadapan Al-Quran jangan sombong. Belajar dulu ilmu-ilmunya. Nggak pernah ngaji itu semua tahu-tahu hadis kan ada yang gitu. Kalau mau ikut kita kan ayo
100.000. Itu berarti saya sudah melaksanakan Al-Quran dan hadis. Betul nggak? Ente baru tobat seminggu kemarin banyak ada orang tobat. Betul nggak Bu? Ajak diskusi. Maka dalam hal perbedaan itu kita ajak orang berdiskusi. Kata Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak orang itu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, tutur kata yang santun. Kalau orang itu mengajak berdebat, debatlah dengan argumentasi yang lebih baik. Argumen debat itu biasa. Maka perlu kita belajar berbagai disiplin. Alhamdulillah, makanya saya senang kalau di dalam satu kampung itu ada orang tua yang tega mengorbankan anaknya. Tega ini ya Pak, saya memang tega. Karena ngomongin anak itu sedih Pak. Saya ngomongin anak. SD saya langsung diri di Bogor di pesantren. Taruh di pesantren. Ngobrol sebentar pulang. Istri saya mewek, adiknya masih perempuan masih kecil udah mewek. Pulang bawa mobil saya santai. Padahal hati bergejolak. Coba itu lepas. Pulang sampai rumah, istri masuk rumah, anak yang satu masuk rumah, saya jalan lagi pakai mobil. Ada acara. Nah, ketika nyupir sendiri itulah saya nangis. Nangis lepas. Tapi demi anak saya supaya bisa paham agama yang baik dan benar, supaya menjadi pembela agama. Karena membela agama itu bukan dengan cara lain selain dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Bukan dengan ilmu, bukan dengan sweeping, bukan dengan menemui orang, tapi dengan belajar ilmu-ilmu agama yang lengkap. Itulah orang-orang yang membela agama. Betul nggak? Kalau tidak ada santri-santri yang mempertahankan ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan, lambat laun ini kita akan kehilangan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu fikih dan lain sebagainya. Terakhir, Nabi Muhammad itu ketika meninggal dunia itu sangat dramatis. Jadi sampai malaikat datang detik-detik akhir di rumah Aisyah, Fatimah ada, Husain ada, Hasan ada. Malaikat datang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau dapat salam dari Allah. Nanti sakaratul maut diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diringankannya sakaratul maut Nabi itu sama sebanding dengan 27 kali orang dibacok dengan pedang. Bisa sakit sekali Nabi itu ketika sakaratul maut. Makanya ketika dicabut nyawanya Nabi Muhammad, apa yang beliau ucapkan? Apa yang beliau ucapkan? Ummati, ummati, ummati. Nah, kalimat ummati sebetulnya makna sederhananya adalah umat. Tapi makna lebih dalam itu adalah doa Nabi. Allahumma sakil ayat alaiya sakaratul maut wa khaffif an ummati. An ummati, ummati. Ya Allah, beratkanlah sakaratul maut ini kepada, tapi ringankanlah sakaratul maut untuk umat. Sampai sedemikian Nabi mikirin umatnya. Maka kata Siti Aisyah, setelah melihat wafatnya Nabi dengan sakaratul maut yang sedemikian perih dan pedih, aku kata Aisyah, suatu saat kalau melihat orang meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut yang pedih, aku tidak berani mengatakan orang itu dalam keadaan buruk, karena orang paling mulia meninggal dalam keadaan sakaratul maut yang sangat pedih. Dan itu doa Nabi supaya sakaratul maut umatnya itu diringankan. Bayangkan cintanya Nabi kepada kita semua. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan nikmat sehat, yakin, mudah-mudahan kita semua suatu saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sekarang sesi tanya jawab. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari
ada kekurangan ilmu yang masih ragu di antara kita ini, silakan Bapak Ibu tanyakan kepada beliau. Semoga beliau bisa mendapat menjawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hayati Pak, dari RT 1 RW 14. Saya mau bertanya pada Pak Ustadz tentang ini. Pak Ustadz, kan saya belum paham yang namanya artinya ihsan. Saya dengar juga di TV ada juga yang namanya level ihsan. Jadi saya mau bertanya sama Pak Ustadz artinya ihsan, karena saya belum paham, karena bukan dari pesantren, pengajinya udah tua Pak. Dan yang namanya level ihsan seperti apa orangnya Pak Ustadz. Dan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Ini memang berhubungan dengan tadi apa yang saya jelaskan tentang malaikat Jibril datang kepada Nabi Putra Sahabat dengan pakaian sangat putih, rambut sangat hitam, pokoknya bersih. Sahabat gak ada yang benar. Ketika itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ma huwal Islam?" Dijawab oleh Nabi, Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian ma huwal iman? Iman dijawab oleh Nabi, iman pada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, qada dan qadar. Ada 6. Jadi ini sebetulnya pilar agama. Yang pertama itu Islam dengan rukunnya melahirkan hukum fikih, melahirkan ilmu fikih dan usulnya. Yang kedua iman dan rukunnya melahirkan ilmu tauhid. Yang ketiga itu ihsan. Ihsan itu definisinya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, tapi kalau belum bisa seperti itu, maka yakinlah Allah selalu melihat kita. Itu level ihsan. Nah, ihsan ini definisinya kemudian dijabarkan oleh para ulama, melahirkan satu disiplin ilmu namanya ilmu tasawuf. Maka kalau kita belajar tasawuf itu dalam sekali, tempat di mana kita itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau belajar tasawuf, katakanlah dengan ilmu yang dituangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, itu kita sudah dibimbing oleh Imam Ghazali. Tentu kalau sekarang nggak bisa langsung ke beliau melalui kitabnya, tapi kita juga tidak mungkin sebagian tidak bisa baca kitabnya, tanya atau minta bimbingan pada orang yang memang menguasai bidang tasawuf. Kita dibimbing untuk pertama melakukan takhallul, selain ibadah diperbaiki, kemudian takhallul. Apa itu takhallul? Mengosongkan diri dari apa? Dari al-muhrikat. Apa itu al-muhrikat? Sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri kita. Contohnya iri, dengki, sombong, rakus, itu muhrikat Pak. Sifat-sifat yang rusak. Ini dalam tasawuf harus ada proses takhallul, membersihkan diri. Setelah bersih dari iri, dengki, rakus, benci dan lain sebagainya, amarah, baru kita melakukan proses tahallul. Tahallul itu menghiasi diri dengan apa? Al-munjiyah, sifat-sifat yang menyelamatkan kita dalam hidup sampai ke akhirat nanti. Apa al-munjiyah itu contohnya? Contohnya sifat rendah hati, sifat pemaaf, sifat tidak gampang marah, sifat ikhlas, sifat tawadhu, jauh dari takabur dan lain sebagainya. Itu. Nah, inilah proses kita mencapai ihsan itu tadi. Jadi kalau ada orang ceramah harus pada level ihsan, tanpa penjelasan panjang ini, ya banyak orang yang tidak bakalan paham. Karena untuk bisa paham ihsan ada itu.
Sebagaimana orang bisa paham iman, ada ilmunya, namanya ilmu tauhid. Nah, untuk paham ihsan orang belajar tauhid yang baik. Tauhid yang bagaimana? Ya tauhid sifat wahid. Yuki dapat orang fatul hawadisi, dia binasi wahdanya urahirohana dan seterusnya. Ini penting. Kalau nggak belajar tasawuf, nggak belajar tauhid, nggak bisa belajar tasawuf. Kalau nggak belajar tasawuf, nggak bisa kita mencapai ihsan dengan yang sesungguhnya. Maka saya sering mengingatkan, pilar agama itu 3. Yang pertama Islam dan rukunnya, melahirkan ilmu fikih dan usulnya. Yang kedua adalah iman dan rukunnya, melahirkan ilmu tauhid. Dan yang ketiga adalah ihsan, yang kemudian melahirkan ilmu tasawuf. Tanpa 3 pilar ini, orang beragama akan oleh contoh kelompok-kelompok radikal teroris seperti ISIS, Al-Qaeda dan lain sebagainya. Itu menolak ihsan karena mereka mengharapkan ilmu tasawuf. Mereka bilang ilmu tasawuf itu bukan ilmu dari Islam. Ya wajar, karena orang kalau belajar ilmu tasawuf tak bisa menjadi teroris. Karena tasawuf itu ngajarin orang hatinya lembut, sementara teroris itu mengajarkan orang untuk tidak membunuh orang. Betul ya? Memang gak bakal terjadi. Wajar kalau teroris pada arti tasawuf, makanya cara beragamanya jadi aneh. Bahkan bukan aneh, tapi jauh dari apa yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Masa orang salah ini diperdah, dinyalakan, ditembak. Apa Islam mengajarkan yang begitu? Kelembutan dan kasih sayang. Jadi itu makna ihsan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Masih ada lagi Pak yang hidup? Oh, ada. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, perkenalkan nama saya Supriyadi, bisa dipanggil Prik, simpel Prik. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad pergi ke Sidratul Muntaha kan diantar oleh Malaikat Jibril. Pada saat itu Malaikat Jibril pada batas tertentu, wahai Nabi, kami hanya bisa mengantarkan Nabi dari sini. Kalau misalnya lewat, maka aku akan hancur. Padahal materi, saya bicara materi, yang materinya Malaikat Jibril kan cahaya, itu katanya hancur. Sedangkan Nabi Muhammad langsung berhadapan sama Allah, berkomunikasi sama Allah, itu tidak apa-apa. Maksud saya, untuk kesetaraan itu apa ya? Besar seperti itu, luar biasanya Nabi Muhammad. Yang kedua, yaitu ketika terciptanya Nabi Adam, itu malaikat kok bisa protes, wahai Allah, kenapa engkau ciptakan manusia? Saya berpikir begini, kok malaikat pintar ya dari Allah? Karena seolah dia lebih tahu dan dia protes. Gitu ya. Sebelumnya banyak pertanyaan, tapi sekolahnya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang pertama soal malaikat Jibril stop, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan sendirian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kisah Mi'raj ini adalah simbolis. Jadi kalau kita mau menjelaskan secara detail-detail tidak bakalan bisa. Karena ini bagian dari sampian kalau dalam akidah. Apa itu sampian? Sampian itu sesuatu yang informasinya datang dari Allah dan Rasulnya. Sudah selesai, tidak usah dipikir-pikir. Betul tak? Jadi banding-bandingin antara cahaya yang cikal bakal malaikat dengan nur Nabi Muhammad, ya nggak bakalan sanggup. Saya kasih apa yang nggak bakalan sanggup. Tapi yang jelas itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang paling mulia yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki malaikat Jibril untuk tidak ikut. Itu bagian dari masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mi'raj seperti Nabi Muhammad, tapi ka'anam itu artinya tidak sesungguhnya. Maka Nabi Muhammad itu pernah bilang as-salatu mi'rajul mu'min.
Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Itu sebabnya ketika tahiyat akhir atau tahiyat awal kita membaca kalimat-kalimat yang sama persis diucapkan oleh Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? At-tahiyyat mubarakah sholawat thayyibah. Jadi Nabi ketika berhadapan dengan Allah agar terpukau, lidahnya keruh, yang kemudian spontan mengeluarkan kalimat at-tahiyyat mubarakah sholawat thayyibah. Keindahan, keagungan, kemuliaan seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muhammad tidak egois. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Nabi, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dan dia dapat kesejahteraan dan salam dari Allah bukan cuma Nabi, tapi seluruh umatnya dan hamba-hambanya. Itu makna tahiyat. Jadi ketika tahiyat itu sebetulnya seperti Nabi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Nah, tinggal masing-masing individu bisa menjadikan sholat itu sebagai mi'raj. Itu urusan masing-masing. Betul tidak? Jadi sekali lagi soal cahaya Nabi Muhammad atau Nur Muhammad dengan cahaya yang menjadi cikal bakal malaikat, ya kalau dibanding-bandingkan saya nggak tahu. Saya yakin pakar fisika manapun karena ini wilayah sampian. Sampian itu artinya sesuatu yang kita hanya bisa menjawab sami'na wa ata'na. Sampian. Sama bahasa, ada masar, ada surga neraka itu juga sampian. Betul kan? Kita tahu ada bahasa, kita tahu ada pada masyar, kita tahu ada hisab, kita tahu ada surga dan neraka. Dari mana tahunya? Sampian. Sampian itu adanya informasi yang sampai ke telinga. Siapa yang kasih informasi? Allah dan Rasulnya. Makanya kita percaya. Gitu. Kalau yang kasih tahu orang belum tentu kita percaya. Betul, orang biasa kabarin ada kecelakaan di depan, boleh percaya, boleh juga. Dan kabarnya bisa benar, bisa nggak benar. Tapi kalau kabar itu datang dari Allah dan Rasulnya, pasti benar. Betul tidak? Percaya nggak dalam bahasa? Percaya nggak dalam bahasa? Ada yang pernah main soal? Ada? Nggak pernah main, nggak pernah lihat. Tapi kita yakin adanya. Itulah yang disebut gaib. Gaib itu mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotor ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, gak pernah terdengar oleh telinga, dan kalau kita membayangkan, bayangan kita itu pasti keliru dibanding hakikatnya. Nah, itu namanya gaib. Maka pada yang gaib ini annabina yu'minuna bil ghaib. Itulah tanda orang beriman dan tanda orang beriman pada yang gaib. Ini gaib menurut Islam, bukan gaib menurut bahasa sehari-hari kita. Kalau gaib menurut sehari-hari kita, kuntilanak, genderuwo, tuyul itu disebut makhluk gaib. Betul kan? Maka kalau mendefinisikan bahasa, kembali ke bahasa asal. Gaib itu asalnya dari mana? Bahasa apa? Bahasa Arab. Ya harus kembali ke bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Biar tahu makna aslinya. Itu yang pertama. Yang pertama ini udah panjang. Yang kedua tadi saya sampai lupa ya. Kenapa? Oh, kata Allah itu kan dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Dan tidak lain khalifah itu adalah manusia. Ya kan? Artinya apa? Manusia itu tanggung jawab. Manusia itu makhluk yang punya tanggung jawab, punya tugas memakmurkan dunia. Itu makna khalifah. Jangan diperintir makna khalifah itu menjadi makna politis. Oh harus ada khalifah, nah itu udah politis itu. Betul kan? Karena Al-Quran itu bilang khalifah itu maksudnya adalah bahwa setiap manusia itu punya tanggung jawab dalam level apapun, dalam posisi apapun. Ibu punya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, bapak punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kalau dia RT, dia punya tanggung jawab sebagai RT. Begitu juga RT, lurah, camat, presiden.
Mereka yang kerja di perusahaan apapun itu punya tanggung jawab. Beda dengan kami nggak punya tanggung jawab. Betul nggak? Nggak punya tanggung jawab. Kami mau ngapain? Bukan dia jalan ke pasar makan apa namanya OT atau bakwan punya orang, nggak bakalan dihukum oleh polisi. Betul nggak? Nah, di balik itu manusia itu dibekali oleh Allah akal. Maka untuk bisa bertanggung jawab, manusia dikasih akal supaya pikir yang baik dan benar. Nah, ketika itu memang malaikat sebetulnya ini skenario dari Allah. Malaikat agak protes dalam tanda kutip. Ataj'al fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa engkau akan menjadikan di bumi orang atau makhluk yang demennya berantem dan menumpahkan darah? Ini memang skenario Allah, tapi pada faktanya benar kok manusia itu memang demen berantem. Benar kok manusia itu memang demen menumpahkan darah. Kecuali orang-orang yang mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat kasus-kasus ada orang ditembak, dulu kan? Kemarin juga ada di Kanjuruhan mati karena kerusuhan dan lain sebagainya, ratusan orang. Banyak ada orang kalau saya kemarin dapat video itu para begal itu bacok orang dengan senjata sampai orang ada yang terluka sedemikian rupa. Jadi apa yang dikatakan malaikat ada benarnya, dan ini satu tantangan buat kita sebagai umat manusia bahwa dalam hidup ini manusia itu ada yang baik yang tugasnya memakmurkan dunia ini, tapi yang lain yang memang punya tugas atau punya kecenderungan untuk merusak kehidupan ini. Jadi malaikat itu bukan protes, tapi sebetulnya ini skenario Allah mengingatkan kita semua. Semuanya itu skenario Allah. Bukan kok Allah malaikat lebih tahu dari Allah. Makanya kemudian Allah jawab ini jadi ataj'al fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Dari kalian. Kemudian apa? Allah allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahu 'ala al-malaikah. Adam itu diajarkan oleh Allah tentang ilmu yang kemudian diadakan cerdas cermat antara Adam dengan malaikat. Ternyata malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan, sementara Adam itu mampu menjawab pertanyaan karena memang diberkati. Jadi Allah itu walaupun memberi hukuman kepada Adam dengan diturunkan ke surga dan surga dunia, tapi dibekali. Ini kayak orang tua lagi ngambek sama anaknya, lalu pergi dulu dia mau kasih bekal. Jadi nggak perlu murka. Apa yang dibekali oleh Allah kepada Nabi Adam? Pertama ilmu, yang kedua adalah kalimat. Kalimatnya apa? Kalimat taubatnya Nabi sabda Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahu 'ala al-malaikah. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba 'alaihi. Adam menerima bimbingan dari Tuhannya berupa kalimat-kalimat yang kemudian Adam taubat menggunakan kalimat. Jadi sekali lagi kembali kepada hal-hal yang sifatnya sampian dari Allah dan Rasulullah. Tugas kita hanya sami'na wa ata'na. Sama kayak sholat ini. Jangan pakai tanya, kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Udah sami'na wa ata'na. Jangan. Kenapa sih haji pakai temurah? Udah jangan pakai itu. Makanya saya dulu pernah haji tahun 2004. Saya haji 2 kali. 2001 pergi haji, 2004 pergi haji. Nah haji kedua karena masih muda 2004. Habis tawaf habis tawaf sunnah karena masih senggang. Saya duduk di Masjidil Haram itu melihat Ka'bah, otomatis lihat orang pada tawaf. Sebelah orang pada saat pikir saya, ngapain orang pada muter-muterin Ka'bah? Ngapain orang lari dari sofa ke Marwah? Bahkan ngapain orang wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, terus ke Mina, lontar-lontar jumroh? Kalau dipikir tidak masuk akal. Tapi karena ini perintah Allah, maka sami'na wa ata'na. Saya lakukan murni karena Allah, tidak karena yang lain. Betul tidak? Makanya kalau ibadah harus ikhlas murni karena Allah. Adapun orang melakukan penelitian, wah filosofi tawaf begini, manfaatnya begini, ya silakan. Tapi ketika saya tawaf murni karena Allah dan untuk Allah, tidak ada urusannya dengan manfaat atau filosofi.
Makanya kita diajari doa iftitah yang ada kalimat penting. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sungguh ibadah, sholat, hidupku, matiku hanya untuk Allah dan hanya karena bukan karena siapa. Betul tidak? Lagi bulan Ramadan jangan pakai nulis hormatilah orang yang puasa. Ngapain minta dihormati? Justru kita harus menghormati orang yang tidak puasa. Yang tidak puasa itu kasihan kan? Kita yang puasa itu alhamdulillah bersyukur. Betul kan? Yang wajib, yang pantas kita kasihan, kita kasihani, kita hormati orang yang tidak puasa. Karena dia tidak tahu pahala yang puasa dan dia tidak tahu siksanya orang yang tidak sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dan jelas kita dibimbing dikasih oleh Allah menjadi umatnya yang lebih baik dari yang lain. Maka kenapa kita harus sombong, harus marah pada mereka yang belum tentu diberi oleh Allah SWT? Betul nggak? Betul nggak? Ikhlas yang beragama, ikhlas